jawabannya 1+1 pasti 2 kan gitu lah. Kalau Ilmu fisika, sosial 1+1 bisa 11. nah nanti Bisa kalau jadi. biologi 1+1 jadi 3 loh. Kok bisa? Di batang pohon ada burung merpati. Selamat datang Mbak Isti di podcast Bawaslu Jati. Terima kasih. Sehat Mbak Isti. Alhamdulillah sehat. Kayaknya bahagia banget ya hari ini ya. Baru dari luar kota kayaknya. Iya begitulah. Iya. Mbak Isti ini adalah alumni dari Universitas Airlangga, salah satu kampus favorit ya, terbaik di Indonesia. Benar nggak Mbak Isti? Iya begitulah. Jurusan fisika. Iya, saya nyasar di fisika. Tetapi fisika juga ilmu yang mengajarkan tentang kepastian yang tidak pasti. Einstein misalkan bicara tentang teori relativitas misalkan. Benar nggak sih? Pasti kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Benar nggak sih? Itu saya kesimpulan saya sendiri sih, karena saya sudah lama tidak baca fisika. Cuman ternyata di dunia ini juga ilmu fisika itu terpakai gitu. Terpakai. Iya. Jadi pasti besok ya kita akan ketemu di sini kayak gitu. Ternyata bukan hamin lagi, tapi 1 detik 2 detik kemudian bisa berubah. berubah. Jadi gini ya, kayak gitu. Jadi kan sesuatu yang pasti, tapi ujungnya tidak pasti. Iya. Dan perihal kepastian, pasti atau enggak ini sangat ini ya sama perempuan ya, benar nggak sih? Butuh kepastian banget nggak sih kalau perempuan itu? Padahal sesuatu yang pasti bisa jadi nggak pasti ya Bu. Itu teorinya Einstein, benar nggak sih? Ya. Relativitas. Cari sendiri nanti. Soalnya saya ngajak ngomong alumni fisika, universitas terbaik. Tetapi kemudian sekarang konsen di lembaga yang itu konsen boleh politik ya. Apa latar belakangnya, ceritanya tuh Mbak Isti dulu itu awal mula berkenalan dengan dunia yang mungkin saja bagi banyak orang ya, fisika itu ilmu pasti loh. Tapi bagi banyak orang mungkin kenapa kok bisa masuk dalam politik, kenapa? Tadi dari awal kan saya sudah bilang ya, kalau fisika saya di fisika itu nyasar gitu kan. Iya, nyasar. Susah di situ. Nah, tetapi saya banyak bergaul dengan teman-teman yang lain, sehingga seketika saya jadi mahasiswa itu nggak fokus ke fisika aja, tapi banyak bergaul dengan teman-teman yang sosial. Jadi saya masuk organisasi ekstra kampus kalau di Iya. gitu. Nah, di situ ada tema yang membuatku tertarik, apa yaitu tuh? terkait gender itu kan, bagaimana kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu bisa adil kayak gitu. Di situ saya berpikir untuk akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia itu. Betul. Terus saya juga pernah sih mencoba ngelesi gitu lah, saya mencari uang kan biasa mas. Oh iya dong. Mahasiswa UNER luar biasa dong. Di samping pikiran mahasiswanya harus cerdas juga. Iya, kebutuhannya juga banyak. Jadi waktu itu saya ngelesi kayak kimia, fisika itu, tapi menurutku itu garing gitu loh. Garing. Akhirnya ya saya sering diskusi isu-isu waktu itu kan, itu juga ikut demo juga. Dan, demo di Surabaya dong. Iya, dan demo itu ternyata bisa meluapkan emosi perempuan. Bagaimana perempuan itu berekspresi kadang kan. Iya. Awal masuk kuliah itu memang gitu. Dia jadi ketawa tutup mulut yang. Gak apa-apa Mbak, tertawanya dibuka aja gitu, teman-teman laki-laki seperti itu. Padahal yang perempuan memang banyak. Gitu. Kan. Gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa kalau perempuan itu belum terekspor, maksudnya malu gitu loh. Untuk bersuara dong. Bersuara gitu. Tertawa aja sampai ditutupin, padahal itu kan membuat orang ikut tertawa gitu. Nggak hanya tertawa loh Mbak, ada berapa foto perempuan misalkan itu ditutup mulutnya. Ya nggak sih, dikasih emoticon ya. Emoticon apa begitu, love gitu. Saya juga bingung tuh. Berarti malu dong bersuara dong. Terus akhirnya bersuara Mbak Isti. Akhirnya waktu itu karena diingatkan senior seperti itu, akhirnya tertawa. Aku sampai berpikir tertawa aja sampai ada ini ya, sampai tidak gender, tidak ramah gender. Iya, kayak gitu. Jadi mulai situ saya berani membuka suara. Dari itu mulanya ya. Karena saya
memang pribadi saya kan ya malu-malu kan kayak gitu. Terus Gak malu-maluin kan? juga malu-maluin. Iya, Kadang iya. juga malu-maluin gitu. Iya. Akhirnya dari situ kan bisa membangun bukan Keberanian. keberanian gitu. Tuh percaya diri kayak gitu kan. Akhirnya masuk ke aktivis sosial. Iya. Isunya apa tuh aktivis sosial? Perempuan juga? Saya dulu sih lebih ke gender, terus bagaimana menjadi pemimpin perempuan. Gimana nih ceritanya nih pengalaman di lapangan jurusan fisika loh tiba-tiba masuk ke ruang sosial ya? Iya, kalau fisika kan saya bisa nyontoh teman-teman gitu kan ya. Apanya yang nyontoh? Kerjain tugas Oh kayak iya, gitu kan. iya dong, rumusnya Atau memang rumit saya, dong. rumusnya itu rumit meskipun itu pasti. Jawabannya 1+1 pasti 2 kan gitu lah. Kalau Ilmu fisika- sosial 1+1 bisa 11. Nah, Bisa nanti kalau jadi. biologi 1+1 jadi 3 loh. Kok bisa? 4. Bisa 4 ya. Bisa 5 juga kan. Iya benar. 1+1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Saya sama suami saya kan 1+1. Bisa Ada, 3. iya. Oh iya. Lama kita. Guyonnya lama 1+1 2. Kalau anaknya 5 jadi 6 tuh 1+1. Biologi tuh. Iya, maksud saya. Aduh. Akhirnya gimana tuh ceritanya di waktu melakukan advokasi perempuan? Itu kalau advokasi sih saya lebih banyak ketika sudah lulus Mm-mm. jadi aktivis perempuan beneran, artinya benar-benar masuk ke dunia LSM, lembaga swadaya masyarakat gitu. Yang basicnya memang perempuan dan khususnya untuk perempuan dan anak. Nah, waktu itu memang ada program di LSM saya itu ada program untuk mendampingi perempuan di sebuah desa. Ini saya sebut aja ya. Nggak apa-apa, Desanya ada desa di mana? Di ada kotanya aja. kotanya Gresik. Oh Di iya. Kabupaten Gresik. Di situ ada desa yang berbatasan dengan Mojokerto, Lamongan. Situ ya, Mojokerto, Lamongan. Nah, Apa tuh yang Orang dikawal? Iya. jadi mereka itu kebanyakan saya mengorganisir perempuan-perempuan yang putus sekolah, misalnya SMP, SMA kayak gitu, usianya bisa 20 tahun ke atasan, dan itu ternyata banyak menikah usia muda. Juga ada yang cerai muda. Cerai usia pernikahan 7 hari atau 2 minggu juga ada. Ada. Faktornya Iya. apa tuh? Kebanyakan mereka menganggap itu adalah faktor ekonomi. Jadi kayak orang tua kan, oh biar anak saya ada yang ngeramut gitu kan, saya nggak usah susah-susah nyekolahin. Kenapa sih? Kan juga mindset bahwa perempuan itu ngapain juga Iya. Masih ada dong pendidikan. sekarang dong. Nah itu masih ada juga, karena saya menyebut masih ada karena waktu itu aku tahun 2014, 2015 sampai 2016 di desa itu, dan masih banyak ternyata. Masih banyak Iya, ya. itu nggak boleh tertawa sebenarnya. Nggak boleh dong. Itu suatu masalah yang harus kita selesaikan bersama. Ada korelasi, ada hubungan berarti dong antara tidak sekolah dengan pernikahan. Betul. Jadi kebanyakan kalau mereka yang sudah menikah kan Iya. akhirnya nggak lanjut sekolah gitu kan, karena kemudian hamil dan sebagainya gitu kan. Sama ketika di dunia kerja kayak saya gini, sudah punya suami. Kalau sudah punya suami tuh juga banyak yang melarang kerja, dan nggak perempuan saya aja, yang lain juga. Saya juga sendiri ini jadi saya Iya. Gimana ceritanya? mengalir ya. Iya, mengalir aja, slow aja kita. Jadi cerita saya diri saya sendiri, ketika perempuan itu bekerja terus support dari sang suami itu setengah-setengah. Ketika ada masalah masih kembali, kamu sih kerja, anak gak diurus gini. Kesalahannya karena perempuan bekerja, padahal kan bekerja juga demi keluarga. Iya bener gitu kan, dong. kayak gitu. Nah kadang juga, oh ya saya bangga loh istriku kerja di sini gitu. Jadi ada dualisme. Iya. Ada persepsi laki-laki itu menentukan terhadap bagaimana perempuan berada di ruang publik. Gitu kira-kira Pak Isti ya. Iya. Nah, pengalaman di situ gimana? Di sebelum Kalau Mbak cerita diri sendiri ya, Ibu Mbak Isti ini kan pernah advokasi di situ. Gimana tuh pengalamannya tuh? Yang paling berbekas sampai sekarang apa tuh? Ketika saya mendampingi anak kelas 2 SMP ya, kelas 2 SMP, usia waktu itu berarti sekitar 14-15 tahun kan. Itu memang saya lihat kondisi rumahnya memang maksudnya ekonominya juga memang tidak mampu gitu lah. Akhirnya si keluarga tersebut
menikahkan dengan tetangga desa gitu. Udah menikah. Si anak ini memang nggak suka gitu. Iya benar. Iya. Akhirnya selama 2 minggu itu nggak ada hubungan Apa-apa. suami istri. Apa Jadi tuh itu hubungan sering- suami istri? Oh nggak tidur bareng nih Iya, maksudnya. maksudnya tidak tidur bareng, itu di luar, yang cewek ini tidur di luar, yang laki tidur di dalam. Ya, Akhirnya? Terus akhirnya, gimana ceritanya? kan tinggalnya yang di perempuan. Ya, di desa itu ini desanya Mondoluku. Mondoluku dapat desa Kesamben Kulon, dari sebelah desa. Gitu. Oh iya. Nah, terus tradisi orang situ kalau menikah itu perempuan itu dapat banyak. Jadi kayak furnitur meja. Oh iya. Bawaan lah ya. Bawaannya Banyak banget gitu. ya. Meja, kursi, peralatan dapur. Jadi beras kayak Iya, gitu benar. juga. Di desa ada juga begitu. binatang peliharaan. Binatang peliharaan juga. Oh, Ya. kambing, sapi gitu ya. Ya, terus kalau mau berpisah kan pasti mikir-mikir, aduh udah dapet gini kan, Iya, malunya bener, nggak iya. karuan kan keluarga. Tapi Mm. satu sisi si perempuan ini memang nggak suka gitu. Akhirnya si perempuan ini mau mengajukan cerai. Udah ngurus cerai sudah dibantu sama keluarganya. Posisi saya sebagai waktu itu yang kerja di situ, Iya, terus, mendampingi lah. yang mendampingi di situ. Akhirnya saya kerjasama dengan Apa tuh? KBPP apa ya? Organisasi pemerintahan yang menangani menangani, itu. Ya, akhirnya kerjasama sama yang di kabupaten, pemerintah kabupaten, dan kemudian ada akses untuk melanjutkan, bukan melanjutkan sih, Apa tuh? paket B atau paket C Oh gitu ya, loh. akselerasi Jadi kan, apa sekolah, kesetaraan kelas ya sekolah ya. Di SMP kan ada paket B kalau nggak salah, paket C ya. paket B kalau SMP ya. Ah. Mau melanjutkan itu biar dia punya ijazah SMP, karena kan waktu itu masih kelas 2. Oke. Akhirnya Sudah. sekolah dong. Iya, ikut paket itu gratis. Udah dapat jasa. Oke. Ketika usia 17 tahun itu kan masih usia anak-anak kan. 18 tahun itu 18 tahun ke bawah kan anak-anak, 18 tahun ke atas sudah dinamakan dewasa. Iya. Ketika usia 17 tahun menikah lagi Dengan laki-laki berbeda. dengan laki-laki yang berbeda. Berarti yang pertama putus dong, cerai dong. Iya, tadi kan cerai, terus melanjutkan sekolah tadi, paket B tadi. Kemudian Lulus SMP, lulus SMP Nikah nikah, nggak lagi. jadi nggak ngelanjutkan yang SMA-nya. SMA-nya gitu. Ya si orang tuanya, gimana ya Mbak Isti, memang kita nggak ada Biaya. untuk ini, nggak cari beasiswa Bu, aku gitu. Jadi ternyata kita mengadvokasi itu nggak mudah dong, nggak mudah. Ya nggak sih. masa advokasi itu tiap hari ya. Maksudnya Iya. di umur 11 kita harus gini, menahan dia, bagaimana dia kuat agar tidak tergoda dengan pernikahan kayak gitu, karena usia anak itu kan rentan sekali kalau ketika menikah, maksudnya bahaya gitu loh ketika Karena belum dewasa ya. secara emosional kan juga belum tumbuh dengan kuat, kemudian secara fisik itu kan Rentan nanti juga. reproduksinya gimana seperti itu kan juga. Terus kemudian nanti dia punya anak. Jadi saya itu menemukan anak yang punya anak gitu. Anak yang punya anak. Dan di situ Anak itu kan batasannya kalau nggak salah ya, tadi 18 tahun ke bawah kan. Oh itu anak tuh ya. Anak kan. Anak yang punya anak tuh. Iya, jadi sebanyak yang saya menemukan ketika usia 16 tahun sudah punya anak, dan itu ya kayak adik gitu akhirnya. Iya dong. Ya gitulah. Jadi generasi kita itu seperti itu, dan masih banyak gitu. Terus. Alasannya karena ekonomi, padahal sebenarnya itu juga budaya, juga Kultur juga. budaya di situ, bahwa perempuan yang menganggap bahwa perempuan tidak bisa setara dengan laki-laki seperti itu, yang harus buat apa kerja, buat apa sekolah kayak gitu kan. Nanti juga dianu. Iya, jadi pendidikan itu di nomor sekiankan gitu loh. Jadi lebih mementingkan itu tadi, ekonomi tadi kan, karena kalau sudah lepas kan orang tua sudah enggak Iya dong. kan, pasti sudah suaminya kan kayak gitu. Ya gitulah. Oh jadi serius nih ngomongnya nih. Iya. Kalau Mbak Esti sendiri gimana dinamikanya nih sebagai pekerja perempuan ya? Iya. Pastikan mengalami persoalan-persoalan tuh. Tidak semua hal itu, apalagi dunia politik kan. Ngerti sendiri kan kalau kerja di
Ini kan lembaga pemilu ya. Ngerti sendiri kan kalau kerja di pemilu itu tidak ada hari Minggu. Iya. Tanggal merah juga nggak ada, hitam semua tanggalnya. Apalagi pas tahapan puncak-puncaknya. Ini gimana nih ceritanya nih Pak Isti nih? Iya, saya juga mengalami dinamika pasang surut suka dukanya jadi pekerja perempuan. Jadi sukanya dulu apa? Sukanya itu ketika kita bisa bekerja dan dapat dukungan dari suami. Pasti kan kita, suamiku dia kayak diantar, dia jemput, itu kan bukti bahwa dia sayang merestui kita untuk bekerja. Itu membuat kita enjoy gitu kan. Jadi kayak masalah apapun, tugas apapun dari kantor, dari kerjaan, akhirnya bisa diselesaikan. Meskipun berat tapi bisa jadi ringan gitu. Oh. Memang support keluarga itu sangat penting gitu loh. Nah itu sukanya seperti itu. Suka lagi ya kalau dapat pemasukan. Iya dong, harus suka dong. Membantu terhadap keluarga dong. Iya kan. Iya. Terus satu sisi juga ketika posisi saya kan sebagai staf SDM umum kan, SDM umum dan kayak ngurus BPJS gitu kan. Ya. Meskipun itu enggak ada kaitannya dengan pemilu tapi itu juga penting apalagi masa pandemi seperti ini gitu. Lah meskipun bantu nguruskan gitu aja, saya ada kesenangan tersendiri. Satu sisi kan saya bisa jalan-jalan dari kantor ke kantor BPJS gitu kan. Lumayan jauh ya tuh. Lumayan jauh bos. Kalau nggak salah di sebelahnya Dr. Stomo belakang sih ya? Di situ. Lumayan jauh. Ya lumayan jauh lah, justru karena jauh itu kan bisa mampir cari makan di mana. Oh gitu kan. Ngelencer. Ketahuan Bu Eka nanti ternyata. Tapi kan tujuan saya sudah jelas. Oh betul loh. Iya betul. Gitu. Ya itu sih sukanya lagi ya kita karena wilayah Jawa Timur ini kan 38 kabupaten ya lebih banyak daripada Indonesia yang cuma 34 ya kan? Iya. Banyak jumlahnya. Nah itu kan kita bisa mengenal daerah lain dan itu bisa menambah wawasan kita, kemudian juga menambah pengalaman kita, menambah teman persaudaraan kita gitu. Itu juga bisa menambah amunisi bagi kita bahwa oh ya ternyata beragam nih, Jawa Timur beragam nih, ya nggak sih? Iya dan itu membahagiakan menurut saya. Gitu. Luar biasa. Kayaknya memang dasarnya seneng jalan-jalan deh. Pada dasarnya. Ya karena memang saya pilih jadi aktivis itu kan karena nggak ngantor kan. Paling rapat itu kan di kantor paling waktu itu biasanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi kerjanya di lapangan semua, pendampingan dari rumah ke rumah gitu loh. Jadi dan dari rumah ke rumah itu selalu mendapatkan masalah. Oh iya. Jadi mencari masalahnya itu langsung. Gak hanya di teori dong, langsung praktek itu. Dong. Jadi kadang teori saya nggak terlalu pintar di situ. Cuman kalau belas kasihan gitu saya memang punya di situ. Oh iya. Terasa dong emosionalnya dong. Ya itu kadang. Ya gimana bawah terus sendiri kadang mengingatkan kita bahwa oh ya sih mau mengingatkan saya sendiri oh ya saya dari latar belakang anak yang tak mampu ibu orang tua sudah meninggal kayak gitu kan meninggal semua sudah ibu sudah meninggal ketika saya usia 7 tahun dan bapak ketika saya usia 12 tahun susah ya Bu ya Mbak ya tapi saya sudah melampaui itu gitu lah. Gimana untuk bisa melampaui itu ini kan bisa jadi inspirasi ke banyak perempuan misalkan di beberapa desa yang itu memilih untuk tidak berpendidikan, bisa tidak punya peluang ekonomi, ya, tidak punya kecukupan ekonomi kan. Apa tuh yang dilakukan Mbak Isti waktu itu? Sebenarnya waktu itu karena aku dapat motivasi sih dari guruku. Koni bahasa Jawa ya. Is koni iki gak pinter, yo gak ayu, mbok yo pinter, gak pinter, gak sogin, gak ayu, yo gak soke, mbok sing pinter. Oh, jujur sekali guru Anda ya. Iya. Harus pinter dong. Karena kadang-kadang kecantikan tidak punya korelasi dengan kepintaran. Kadang-kadang loh, saya nggak mau bicarakan perempuan secara umum loh, tidak menggeneralisir kadang-kadang. Ya, itu kan. Harus pinter dong. Makanya itu saya termotivasi untuk terus belajar, terus ya mengubah gitu loh. Orang tua saya kan petani gitu kan, jadi saya juga memang jadi petani itu bagus, tapi saya tidak ada minat di situ gitu. Jadi saya pengen coba yang lain kayak gitu kan. Dunia ini kan bukan hanya ada petani gitu kan. Saya mikirnya gitu. Terus akhirnya ya ada beasiswa, jadi ya mengandalkan itu
gitu. Kan di Lamongan waktu saya kan aslinya Lamongan. Iya. Nah, di Lamongan waktu itu ada beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Saya termasuk yang berprestasi. Apa tuh prestasinya? Prestasinya apa waktu itu? Setidaknya di SMA saya Ranking MA terus. sih, Madrasah Aliyah ya. Saya di Madrasah Aliyah ranking 1 terus. Waduh, berarti goblok-goblok temannya dong. Itu dia. Berterima kasihlah pada teman-teman yang tidak terlalu pintar. Iya, saya sangat beruntung sekali. Terima kasih Anda yang tidak pintar sehingga tidak mengalahkan saya. Gitu gak sih? Benar. Makanya waktu itu saya pilih, kan ada jurusan IPA IPS kan. Dan bahasa waktu itu. Saya pilih bahasa di waktu MA. Saya pilih bahasa, ternyata yang lain gak ada yang pilih bahasa. Pilihnya IPS semua. Hampir 70% ke IPS, 30%-nya ke IPA. Nah, karena guruku menganggap saya pinter di matematika, akhirnya ditaruhlah di IPA. Gak ada bahasa. Yes, kamu ngapain? Mau jadi penyair ente. Iya. Maksudku kan kalau bahasa kan bisa keliling dunia gitu. Iya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia lah. Oh iya. Pikirannya gitu, jalan-jalan terus gitu kan ibu ini. Enggak ada ya, diem. Karena saya selama sekolah, dari lahir baru keluar kota itu, maksudku hidup di luar kota itu ya baru pas ketika kuliah. Di UNER dong? Iya. Beasiswa juga? Iyalah. Ini keluaran UNER, beasiswa UNER, jurusan fisika, ternyata nggak ngurus fisika Mbak Isti ini. Gimana Mbak Isti ini? Nah, terus. Dari situ, jadi ternyata meskipun nggak mampu tapi ada, saya juga berterima kasih nih sama pemerintah karena iya dong, harus terima kasih. Saya sehingga saya bisa kuliah dan nggak mengeluarkan banyak biaya. Iya sih pilihan ya Mbak ya. Beruntung sekali kalau misalkan di tengah keterbatasan ekonomi dapat beasiswa. Karena banyak, kalau kita mau melihat ya, banyak sekali orang yang berprestasi tapi terkendala oleh dana. Iya nggak sih, benar nggak sih? Dan itu harus memang ada akses. Misalnya, akses ya. Kadang ada info beasiswa gitu ya harus ikut kayak gitu kan. Itu juga penting. Penting banget. Ya, untungnya saya itu ada yang mengadvokasi, jadi guru saya itu yang mengadvokasi, sini ada beasiswa ini, coba kamu ikut ini. Iya, benar. Kalau tanpa arahan mereka ya susah juga ibu akses. Saya juga malas mikir. Orang desa, teknologi juga nggak begitu berkembang, tidak semua merata kan infrastruktur kita. kita. Pertama aja Siemens. Iya hitam putih bos. Oren. Jadi kalau cari sinyal diginikan bos. Aduh iya. Kembali kepada pertanyaan awal tadi, ada suka duka dalam kerjaan. Dukanya apa Mbak? Dukanya itu ketika gini, saya kan ada pembagian kerja sama suami. Suami kerja subuh pagi ya, kadang jam 1 atau jam 2 gitu, sampai jam 8 habis gitu. Karena ini kan saya punya putri usianya 1,6 tahun. 1,5 tahun lah. Nah, pembagian waktu harusnya karena kita tidak mengambil pengasuh kan. Jadi otomatis 2 orang ini yang harus kerja sama, saya dan suami harus kerja sama. Pembagian waktunya gitu, pagi sampai jam 8 itu suamiku kerja, terus dia pulang jam 8 sampai jam 5 aku kerja, aku pulang suamiku bisa istirahat kayak gitu, sama-sama istirahat sih. Kadang juga kalau saya jam 4 udah pulang ya suamiku kadang kerja gitu. Jadi harus saling pengertian ya Mbak ya. Iya lah, sedihnya itu ketika kerjaannya dia menumpuk dan saya DL. Keluar kota. Orang mungkin nggak banyak yang tahu DL ya, keluar kota aja lah, tugas keluar kota. Dinas luar kota atau dinas luar provinsi. Nah, ketika dinas luar kota kan nggak mungkin 1 hari langsung PP gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong, karena banyak kerjaan dong. Nah, saya harus meninggalkan anak dan saya juga harus bertanggung jawab bahwa tetap mengasihi karena anak saya kan belum sampai 2 tahun kan. Iya, ASI dong. Mengasihi. Jadi ya saya bawa peralatannya pamping ASI itu, terus saya biasanya kerja sama hotel. Kerja sama. Menitipkan ASI. Iya. Menitipkan ASI di freezernya hotel gitu. Jadi bisa saya kondisikan. Ya jadi tetap saya itu mengasihi meskipun saya dinas luar kayak gitu. Tetapi sedih juga ya Pak. Ketika belum waktunya pulang sudah disuruh pulang. Ayo aku ini mau dipecat ini, masa sama kerja terus aku kayak gitu. Padahal ya
ya gimana lagi Iya, mana lagi gitu kan. tugas Ini negara. juga tugas negara gitu. Saya perjalanan ini nggak jalan-jalan gitu. Ya memang jalan sih, memang Iya. lewat jalan. Tapi ada hal yang harus dikerjakan, Nah, kayak diselesaikan. gitu. Itu sedih banget ya Mbak ya. Kadang anak itu kan kadang di video call, ya memang kita kan karena sudah canggih ya bisa Video call. sama anak, bisa lihat anak lagi ngapain kayak gitu, lihat tumbuh kembangnya jarak jauh. Dan gitu sering ketika dia itu nangis gitu Di kan, video call. lagi perih gitu, jadi Iya, sedih iya, gitu iya, kan, iya. aduh, jadi gak konsen kerja dan bawaannya pengen pulang terus, tapi ya gimana lagi, Harus masa tahan dong, harus kuat harus dong. sesuai jadwalnya, harus ditugaskan tanggal berapa ya kan, harus sesuai itu kan, sudah ada randonnya kan. Randonnya. Gitu, Iya. itu sedihnya. Hidup di Surabaya soalnya nggak di kampung ya Mbak ya. Kalau di kampung, di Lamongan kan ya Iya. lebih mudah mungkin karena ada keluarga mungkin ya. Iya, Tapi menitipkan ke keluarga juga sedih juga nggak sih? Iya, karena kadang kita tidak sesama. Iya sih. Mindsetnya mungkin banyak Berbeda. berbeda, jarak kita jauh, jarak usia, Jauh pemikirannya juga beda pemikiran, dong. pengalaman juga berbeda, dan Iya, kadang iya. aku akhirnya ya wes lah, anakku tadi kok yang ini. Iya. Satu sisi tanggung jawab kepada anak itu bisa terkurangi, tapi satu sisi juga saya menambah income keluarga gitu. Iya. Satu sisi juga ini pengembangan diri saya, bahwa hidup ini kan nggak melulu untuk untuk materi hidup, aja ya. materi aja. Jadi Tapi saya kasih sayang bekerja kan juga bekerja juga kan bukan untuk dapat duit gitu kan, tapi kan juga bisa saya kayak belajar gitu kan, menambah, oh ternyata Begini, pemilu itu begini. seperti ini ya, Beda dengan Ternyata dunia fisika dong. banyak beda. Iya. Tapi pertanyaannya kemudian, seberapa bermanfaat menurut Mbak Isti ini ruang laktasi yang digagas di Bawaslu Jatim terhadap Mbak Isti yang hari ini punya keluarga, punya anak nih. Itu gimana? Kerasa kayaknya Mbak Isti memanfaatkan banget ya. Gini, lembaga saya yang di LSM dulu itu aja nggak ada ruang laktasi loh. Wow. Ini lembaga negara ada ruang laktasi, itu sangat bermanfaat sekali gitu. Dan sebenarnya itu nggak cuma yang lagi menyusui aja, jadi Bapak-bapak yang pengen hamil, nyusu, maksudnya bapak-bapak yang punya salah anak, ngomong kita, ya punya anak. mau main di situ, bawa anaknya di situ kan sebenarnya boleh gitu kan. Maksud ya boleh selagi tidak, nggak tahu sih peraturannya seperti apa, tapi waktu kita pembukaan laktasi dulu memang boleh, diperbolehkan anak-anak Iya. ke situ. Mas Bagus misalkan, dia kan Bawa punya anaknya, anak, siapa gitu. tahu bawa anaknya ke sini kan, sambil kerja kan nggak apa-apa. Iya. Siapa tahu lu bawa ke sini pengen jalan-jalan anaknya. Iya Iya nggak apa-apa, sih? memang Itu manfaat boleh. sekali dong sama Mbak Isti dong. Iya, sangat bermanfaat sekali gitu, karena sebelum ada laktasi kan saya mojok gitu. Terus Mojok saya di mana? Kok saya nggak tahu. Aduh, telat saya tahunya. Jadi, Iya nggak sih? di ruangan administrasi itu kan di belakang situ ada Mojok. ada mojok. Ada pojok Ada dong. mojok kan. Iya. Mojok itu ada di Ada sela-sela itu sekat dong. Ada sekat lemari itu kan. Jadi saya pumpingnya di situ. Dan pumping lama dong, pumping dong. Iya, biasanya setengah jam sampai 1 jam. Itu disimpan di freezer. Dan itu saya sangat beruntung karena teman-teman yang sebelum saya itu kan sering ini. Berterima kasih ke siapa dong? Berterima kasih kepada pimpinan Bawaslu Jawa Wow, Timur itu yang penting telah- poinnya itu. telah menginisiasi ruang laktasi. Iya, sehingga iya bisa harus. bisa dimanfaatkan bagi karyawan-karyanya, juga orang yang berdatang ke sini. Kan bisa jadi kabupaten kota yang mau Iya, bisa yang ada punya tempat kayak Di kabupaten kota juga ada dong. Iya, ada. Dan ya saya bersyukur juga pernah ke Kabupaten Malang ya, Bawaslu Kabupaten Malang, saya pumping di situ dan nyaman gitu. Nyaman, Artinya sesuai standar lah. Sesuai standar itu maksudnya nggak terlalu sempit. Maksudnya kita masih bisa bernafas. Iya. Nggak banyak orang yang seliweran gitu. Iya. Jadi kan tertutup kayak gitu. Terus kemudian yang penting sih aku bisa menaruhnya di freezer, karena Freezer. kalau lama di situ kan harus, kalau nggak di freezer kan nggak bisa tahan lama sih. Iya, berapa lama bisa tahan, Pak? Kalau Aduh, pertanyaan penting gak sih? Saya pertanyaan begini. kalau ASI kalau di freezer itu kan bisa sampai 6 bulan gitu. 6 bulan. Oh, lumayan ya. Jadi Iya, di freezer ngasuh anak. Siapa namanya? Gebi ya? G ya?
Gabriela Pratista Maulidia. Ini namanya panjang banget. Gabriela, Gaby, panggilannya Gaby ya. Iya. Ya bisa lewat itu kan, pumping, pulang-pulang bawa Pulang susu. bawa ASI ya, kayak oleh-oleh kan gitu. Jadi oleh saya ASI. Jangan sampai diminum bapaknya. Nggak boleh dong. Saya aja nggak incip. Iya. Kedepannya gimana nih? Kedepannya nih rencana-rencana nih. Rencana apa nih? Terserah rencana kerjaan atau gimana Kalau nih? saya Atau sih memang perlu mengupdate diri ya, terutama di dunia kerja yang saya kan belum pernah kerja di pemerintahan. Pernah sih waktu itu di BKKBN. Jadi saya pernah jadi kayak penelitinya BKKBN gitu. Itu cuma kontrak beberapa bulan dan nggak terlalu ini dengan uang negara gitu loh. Maksudnya uang negara? Maksudnya nggak dibiayai negara gitu. Oh gitu. Nah kalau sekarang kan kerja di pemerintahan yang benar-benar semua dari fasilitas negara kan gitu. Jadi memang saya harus mengupgrade diri, jadi harus banyak-banyak belajar, apalagi tentang kepemiluan itu ya. Memang saya tahu ada banyak hal yang belum saya tahu. Iya. Jadi semakin saya belajar ini, ternyata saya belum tahu ini, belum tahu ini. Gitu. Dan saya kan orangnya nggak terlalu banyak suka baca. Tidak suka baca, suka pumping. Suka ngopi. Iya suka ngopi. Itu sering suka ngopi kayak gitu dah. Jadi ya itu sebenarnya pengen mengupgrade diri, kemudian ya kerja profesional. Jadi kalau memang kita ditugaskan ya kalau bisa ya harus bisa nggak izin terus kan juga itu kinerja yang buruk gitu loh. Kinerja yang buruk, ngentang-ngentang SD. Iya. Nggak pengen balik ke fisika? Nggak ngajar fisika? Sudah enggak. Dulu sempat pernah pengen S2 tapi itu pun nggak fisika. Apa nih? Sosial dong. Jadi sebenarnya saya itu bercita-cita menjadi psikolog. Psikolog. Jadi waktu saya daftar kuliah itu sebenarnya pilihan saya itu psikologi, fisika sama sastra. Waktu itu IPC campuran. Lah kok masuknya di fisika kayak nggak ada yang minat. Tapi kan Indonesia butuh fisika sekarang. Ya itu sih? Dan jangan produk yang kayak aku lah. Iya nggak juga. Jadi itu cita-cita saya menjadi psikolog, cuman karena nggak kecapean akhirnya ya merempet dikit lah. Harus kuliah lagi dong. Pengennya gitu. Harus lah, mumpung di sini ambil kelas daring. Sekarang kan enak daring. Iya nggak sih Mbak? Iya enak sih, maksud saya sebenarnya saya ini masih berupaya menjadi peran sebagai ibu dan pekerja. Ternyata itu saya sendiri belum bisa mengatasinya gitu loh, karena dukungan dari suami dan dukungan dari lingkungan itu juga sangat penting gitu. Kalau enggak gitu ya memang berat perempuan bekerja itu. Itu proses ya Mbak ya? Iya, apalagi kerja di Bawaslu ini kan yang kebanyakan laki-laki kayak gitu kan. Gimana? Yang kadang kan juga nggak ramah perempuan. Ramah dong, saya ramah dong. Jangan sembarangan, saya ramah. Saya membiarkan Mbak Isti misalkan pumping di bawah, ramah dong saya dong. Nggak semuanya seperti itu. Maksudnya kadang apa ya? Apa? Maksudnya mau curhat nih? Apa ya? Gimana ya? Oh nggak apa-apa cerita. Iya tidak semua ramah. Wajar dong karena ya gitu terus gimana? Maksudnya jadi bingung ya saya ngomong. Nggak apa-apa, cerita aja. Ya sebenarnya butuh perjuangan lah, butuh adaptasi, ruang baru kita kira-kira begitu. Betul, karena dulu saya kerjanya kan dengan perempuan-perempuan aja gitu kan. Iya. Ada laki-lakinya satu kayak gitu. Sekarang banyak laki-lakinya, perempuannya dikit. Tapi kalau hanya satu di antara banyak perempuan, biasanya laki-laki itu ke perempuan-perempuanan. Enggak sih? Enggak ya? Enggak juga ya? Agak. Ada yang bisa, ada yang enggak sih. Ada yang enggak. Ya. Kita enggak mau menghina ya, tapi hanya ini. Ya memang saya memang perlu banyak adaptasi dengan dunia kerja yang ya harus belajar terus dong. Apa nih inspirasinya untuk para perempuan nih di Indonesia nih? Jadi karena kita perempuan dan karena kita adalah sumber-sumber kehidupan, maka jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Tidur terus dong. Atau gimana nih? Iya gimana? Ya maksudnya kalau punya cita-cita ya berusaha untuk mencapainya gitu. Jadi enggak diam
nggak, udahlah kayak terima pasrah aja. Jangan pasrah, harus usaha ya, Makanya semaksimal itu, mungkin ya. mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih punya kesempatan, ya ambillah kesempatan itu. Jadi sekali saya masuk Bawaslu, kalau aku disuruh keluar, maksudnya disuruh gak kerja gitu kan, ini kesempatan gitu loh. Dan nggak mungkin selamanya saya ada kesempatan ini. nggak dapat kesempatan itu gitu. Ya, Akhirnya memilih ya Mbak. iya, perempuan itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Sudah selesai ini, besok ada pilihan lagi kayak gitu. Jadi mengkondisikan keluarga itu ternyata nggak otomatis gitu. Iya, nggak otomatis Jadi dong. udah tahu nih kalau istrinya kerja ya jam segini sampai jam segini, tapi kadang itu Ya, dinamika lah. nggak cuma di keluarga, tapi lingkungan juga kadang, tuh kasihan ya anaknya ditinggal Iya, kerja iya. kayak gitu, kan jadi beban mental sendiri gitu, Iya. kayak ibunya ini nggak tanggung jawab dan sebagainya gitu. Padahal kan tujuannya bukan itu. Iya sih, kalau mendengarkan ngomongan orang semuanya jadi salah. Iya. Makasih banyak loh Mbak Isti atas waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi banyak perempuan di Indonesia, mereka yang misalkan terkendala karena culture ya, budayanya, akhirnya bisa sekolah, tetap berpendidikan dalam situasi apapun, nggak sih? Sudah punya suami tetap bisa kerja, berpendidikan, terus kerja, terus sudah punya anak juga bisa dong, nggak bisa menghalang. Reproduksi itu kan alamiah, benar nggak Mbak Isti? Betul. Dan sehat terus Mbak Isti. Amin, terima kasih juga. Bahagia terus, iya nggak sih? Keluar kota itu ya dalam rangka untuk kerjaan, tugas penting negara, bukan untuk jalan-jalan dong. Iya. Semoga keluarga sehat, suami juga sehat, anak juga sehat. Nambah lagi lah, boleh lah. Nambah anak kan? Boleh lah. Iya ya. Makasih banget, Mbak Isti. Ya, sama-sama. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes.